Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, anak-anak sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini di ruangan ini. Untuk nanti sebentar saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah ini. Oleh karena itu, mari kita awal kegiatan kita ini dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Aksi nyata yang saya buat ini di sini untuk mendukung kegiatan saya di program guru penggerak. Tentunya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai seorang petani, sementara anak-anak itu diumpamakan seperti padi dan sekolah ini adalah ladang. Maka kita dituntut untuk menuntun anak-anak atau murid-murid tadi untuk menjadi untuk tumbuh dewasa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak dan Ibu bisa lihat ada 8 materi yang akan saya sampaikan. Materi yang paling pertama kita bisa lihat di situ perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran berpusat pada murid, itu yang pertama. Murid lebih aktif dalam belajar melalui diskusi, kerja kelompok, dan proyek kolaboratif. Mereka didorong untuk bertanya dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Setiap murid akan belajar sesuai kebutuhannya. Sebagai guru harus mengetahui setiap kebutuhan murid, harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai profil Pancasila. Kita di sini sudah bagus, di sekolah ini sudah bagus karena kita sudah mulai dengan mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita mulai datang sudah tepat waktu, kita mulai datang bersalaman, ya, kita mulai berdisiplin berpakaian, dan lain sebagainya. Pelajar Pancasila itu mengimani dan mengamalkan nilai dan ajaran agama. Hal ini diwujudkan dalam akal yang baik pada diri, sesama manusia dan negara Indonesia. Pendidikan global. Di sini dalam pelajar Pancasila mengenal dan mencintai budaya dan negaranya. Ketiga, mandiri. Pelajar Pancasila memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Yang keempat, bergotong royong. Pelajar Pancasila melakukan kolaborasi yang dibangun atas kemanusiaan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara sehingga dapat berbagi kepada sesama. Yang berikut bernalar kritis, mampu menganalisa dan mengevaluasi semua informasi. Kreatif, pelajar Pancasila yang bisa menghasilkan gagasan dan karya. Gagasan dan karya dan tindakan yang original. Kita lihat di sini budaya positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Kalimat yang kedua, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal di situ sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Terus yang kedua, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi menjadi orang yang diinginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi tujuan dari disiplin positif itu untuk kita menghargai kita punya diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa menghargai kita punya diri sendiri, maka orang lain akan menghargai kita. Yang berikut sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal.
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Bapak Ki Hajar Utara, dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di suasana merdeka di sini, kita pertama harus disiplinkan kita punya diri dulu. Jadi wajar-wajar saja kalau orang lain tegur kita. Untuk mencapai kemerdekaan itu atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini murid yang merdeka syarat utamanya harus disiplin yang kuat. Jadi di era merdeka ini kita lebih fokus pada karakter, profil belajar Pancasila, Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bukan kita disiplin dari luar, eksternal. Kita datang terlambat, kita datang lebih dulu karena bukan takut guru. Anak-anak. Tetapi dari dalam kita punya diri bahwa kita harus lebih awal datang tepat waktu. Terus yang berikut, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak disiplin, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Jadi kita sebut orang lain lagi untuk disiplinkan kita. Kata definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yang artinya itu ada di bawah situ. Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi kita boleh perintah orang, tapi kita harus pintar juga untuk perintah kita punya diri. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita. Terus, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai. Nilai-nilai kebijakan universal ini. Lihat profil Pancasila kita sudah tahu ada 6. Terus, sikap mandiri ini, toleransi, rasa hormat, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan sebagainya ada di sini. Sedangkan yang sebelah sini 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptanya, ada hormat dan santun, ada dermawan, percaya diri, toleransi dan kedamaian. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat untuk mau mendengar penjelasan lanjutan? Masih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lihat yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita ada sebuah kasus. Ibu Maria, guru wali kelas 2A di SD Pujangga Hati. Dia sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Maria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ibu. Terima kasih. Menurut pendapat saya, mungkin Doni ini kurang kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya tidak memperhatikan Doni saat Doni ke sekolah. Sehingga saran saya sebaiknya Ibu Maria ini melakukan pendekatan terhadap Doni dan juga orang tuanya Doni. Cari tahu dulu penyebabnya kenapa sampai Doni seperti itu. Cari tahu di orang tuanya, maksudnya kira-kira alasannya apa sehingga Doni sampai tidak bawa bekal. Apakah orang tuanya sibuk barangkali, sehingga sebisa mungkin orang tua juga memperhatikan bekalnya Doni saat Doni ke sekolah. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Ibu ini. Masih ada, jadi Ibu ini bilang Doni
seperti kehausan kasih sayang dari orang tua begitu. Dan dia ingin mendapatkan kasih sayang. Baik, terima kasih Pak Jimmy, silakan. Baik, kalau dari kasus ini, hal yang pertama kalau saya jadi Ibu Maria, berarti hal pertama yang saya buat itu, saya mengidentifikasi masalahnya dulu. Kalau menurut saya itu ada dua hal. Yang pertama mungkin karena tadi itu dia kurang kasih sayang, atau yang kedua itu memang dia tidak bisa bawa bekal. Lalu yang kedua itu dia kurang kasih sayang ke orang tua, akhirnya dia mau mencari perhatian. Nah, ini identifikasi awal saya punya itu. Setelah itu baru saya buat pendekatan dengan si Doni ini untuk mencari tahu kira-kira masalahnya apa. Karena dia kelas 2. Kalau misalnya setelah saya bertanya kepada Doni, solusinya saya bisa membuat satu solusi untuk masalah yang Doni alami ini. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada teman kita Pak Jimmy. Kita akan melihat dari dua jawaban tersebut. Ya. Jawaban semua benar. Apa disampaikan teman itu benar. Jadi kita lihat. Lihat yang pertama ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dan ini sering kita alami di anak-anak, murid-murid kita. Kita lihat yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi terhadap kebutuhan untuk tetap bertahan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila Doni ketika ditanya oleh Ibu Maria, jawabannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan kebutuhan dasar yang Doni alami adalah sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Dalam kasus Doni di atas, Doni ditanya Ibu Maria adalah karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia lapar, dia rampas makanan. Jadi kita jangan cepat-cepat marah dia, karena dia punya kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Kalau dia lapar, dia pingsan, berarti kita yang salah. Kalau untuk kasih sayang dan rasa diterima, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai atau diterima oleh lingkungannya. Jadi kita bisa lihat kita punya anak-anak. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi kita bisa lihat itu berarti mereka membutuhkan kasih sayang. Itu apa? Kebutuhan dasarnya itu kasih sayang. Maka kita lihat dalam kasus di atas, Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya itu karena ia merasa senang dengan temannya. Jadi memperhatikan dia ganggu dia punya teman jadi dia perhatikan dia, jadi dia senang. Ketika temannya melapor tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia seperti yang dikatakan Pak Jenny tadi. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan sampai di sana rumah kurangnya kasih sayang, datang di sini dia butuh perhatian dari teman-teman dan kita. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Dalam kasus Doni di atas, dia merasa hebat
karena temannya jadi takut dengan dia. Tadi dia merampas makanan tadi itu. Dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kekuasaannya. Yang berikut adalah kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu kebebasan. Kita lihat kasus Doni. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama saja. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan rasa kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka berpermainan atau suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga suka menggemaskan. Dalam kasus Doni di atas, Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang dia suka mengganggu dan senang melihat wajah-wajah yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi wajah-wajah itu lucu. Jadi kadang kita ganteng, kita cantik, dan kalau kita marah kan kita punya muka jadi lucu. Itu menurut Doni dia senang. Dia senang lihat orang yang seperti begitu. Maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Oke, Bapak dan Ibu, kita next saja. Motivasi perilaku manusia. Kita lihat ada 3 motivasi nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Biasa kalau kita marah mereka, kita motivasi mereka itu, mereka selalu bertanya begitu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya melakukan berarti saya mendapat apa? Oke, yang ketiga, untuk mendapat orang, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita lanjut, posisi kontrol, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi murid-murid di belakang juga bisa lihat. Kita lihat yang pertama, hukuman. Dia bersifat tidak terencana, tiba-tiba saja. Terus anak atau murid tadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan seterusnya, konsekuensi kita lihat di sini, kurva kecil biasa baca, sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensi. Sementara restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, seperti yang digambarkan oleh Pak Jenny tadi. Yang berikut, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terus yang terakhir, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana yang harus mereka perlakukan. Poin yang ketiga ini yang diharapkan untuk kita lakukan. Posisi kontrol guru. Nah, ini kita sama-sama lihat. Kita dulu tuh posisi kontrol apa? Penghukum, kita membuat rasa bersalah, kita berteman dengan murid, kita pemantau atau kita manajer.
Ada kasus lagi. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita lihat satu persatu. Penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik. Maka dia akan berkata, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu salah. Dan terakhir selesai. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, penghukum. Kita sebagai penghukum, ya. Ini sering kita lakukan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Saya langsung di bawah salah. Biasanya kamu berkata begini, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kelakuan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Jadi seolah kita mempersalahkan dia yang salah. Yang berikut, teman. Saya baca saja ya. Kalau kita sebagai teman, ketika murid melakukan kesalahan, kalau sebagai teman maka kita mulai ajak dia. Ayo bantulah aku. Ayo ingat tidak bantu bapak selama. Ayo tidak ingat kalau bapak selama ini bantu. Sebagai pemantau, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang akan digunakan. Jadi langsung dia tanya misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu apa? Itu nanti kita sebagai pemantau. Terus yang berikut posisi kontrol yang terakhir, manajer. Ya? Posisi terakhir ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan persoalannya sendiri. Manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Maka sebagai seorang manajer, dia harus berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati di kelas? Maksudnya. Nah, apakah kamu meyakininya? Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Tugas kita sebagai manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Bapak Ibu, kita punya tugas membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya yang lebih baik. Ini kita jawab lisan saja biar cepat. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa Bapak dan Ibu? Hah? Teman, ada lagi? Salah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti merasa bersalah. Kita seolah dia berbuat salah jadi saya kecewa. Begitu ya? Oke, terima kasih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrolnya? Teman, ayolah lakukan demi bapak dan ibu guru. Ini teman, yang ini bukan temannya. Ini apa nih? Manajer, karena dia buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Mantap. Yang terakhir, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Oke, terima kasih. Hukuman. Tinggal sedikit saja. Nah itu. Membuat rasa bersalah, manajer dan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas berfokus pada nilai-nilai dan prinsip yang dipegang bersama oleh murid dan guru, yang membuat budaya positif dan lingkungan belajar yang saling mendukung. Sementara peraturan kelas lebih bersifat instruktif dan berfokus pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Keyakinan kelas.
Ini dia punya kriterianya, lebih abstrak dari peraturan. Ya, dia lebih abstrak dan peraturan. Kita berhak merasa aman dan dihargai, abstrak. Berupa pernyataan yang universal. Sedikit saja agar mudah diingat. Ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini kita harus buat Bapak dan Ibu. Karena kita sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 harus buat, dan nanti di kelas itu harus dipajangkan keyakinan kelas itu. Ini kita sudah mulai masuk ke praktiknya. Jadi nanti kita harus buat. Jadi nanti ini kita saling berbagi. Jadi nanti kalau merasa kebingungan bisa kita bantu untuk apa? Menjelaskan atau menunjukkan caranya bagaimana. Sampai di sini kita lanjut, baru kita bertanya satu kali. Ini segitiga restitusi. Yang tadi kita omong-omong semua itu terakhirnya itu ujung-ujungnya itu. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, serta membuat pendekatan yang menciptakan pendekatan yang lebih positif dan konstruktif dalam menangani masalah perilaku, fokus pada pemulihan hubungan dan pembelajaran bagi murid. Untuk restitusi segitiga ini Bapak dan Ibu, kita sudah buat. Sama seperti pembelajaran diferensi itu, berdiferensiasi. Kita sudah buat, hanya ini yang buat kita bingung, kita baru dengar dong, tapi kita sudah buat sebenarnya. Lihat nih, ketika anak mendapat masalah, langkah yang pertama kita harus stabilkan dia punya identitas. Kita stabilkan identitas. Apa yang kita lakukan? Nah, itu. Terima kasih dulu. Kita menstabilkan identitas. Kita katakan, misalnya dalam masalah, kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka anak yang tadi walaupun dia melakukan kesalahan sebesar apapun, dia sudah tenang. Dia sudah mendapat seorang guru. Atau kita sudah posisi kontrol tadi, manajer tadi. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kita kasih kuat dia. Bahwa bukan hanya sendiri yang melakukan kesalahan ini. Setelah dia sudah mulai tenang, ketika dia masuk sudah mulai tenang, maka kita masuk ke sini. Menyatakan keyakinan evaluasi tindakan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Seperti dulu tadi kita tanya dia. Kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu punya alasan kenapa kamu ribut atau bermain gitu. Terus kita tanya dia, ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya. Apa yang telah kita sepakati? Yang jalan tadi pasti ada keyakinan kelas. Yang kita sebut keyakinan kelas. Terus yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita ngomong dia, kalau kau datang terlambat itu kau menjadi orang apa? Tapi setelah kita sudah validasi dia. Nah, dia punya bentuk ini segitiga sama sisi. Dia pun sama. Jadi kita tidak perlu berurutan, Bapak Ibu, tergantung dari kondisi. Penutup. Sebelum saya ke penutup, mungkin saya kasih sedikit saja video yang saya sudah lakukan, biar kita bisa lihat sama-sama antara keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi, kita coba lihat sama-sama ya. Jadi dia ini kasusnya sudah datang terlambat. Ini kita buat video, jadi dia sudah datang terlambat. Sehingga saya menjalankan kasus saat ini dengan sistem segitiga restitusi. Sehingga sampai saya dapat dia punya kesepakatan saya dan dia. Seperti itu. Maka mereka merasa aman, tenang sudah. Sambung. Dan ini kasusnya terlambat, tapi nanti pas saya bagikan di grup kita bisa lihat sama-sama.
kasih komentar ya. Kalau ada kekurangan bisa kasih komentar ke saya. Begitu. Jadi kita bisa lihat punya volume kita bisa lihat. Kalau ini juga kasus yang sama, tetapi dia ini orangnya suka ribut dalam kelas. Ini kasus ini. Jadi bagaimana saya bersama anak ini harus bangun suatu kesepakatan. Nah, sehingga dia sadar betul-betul bahwa itu salah selama ini. Jadi ada volumenya kita tidak bisa dengar, saya kasih sedikit saja. Nanti bersama kan bisa kasih 8 dan 10. Jadi kalian tidak bermasalah nih. Jadi ini juga nanti saya bagikan, bisa apa untuk kita kasih komentar ke saya mana yang kurang bisa apa. Ini mereka berdoa habis kita jelaskan sedikit tentang keyakinan kelas sehingga kita bisa paham. Setelah itu mereka sendiri yang menentukan, mereka sendiri yang buat keyakinan kelas apa saja. Ini yang pertama harus kita buat dulu, setelah itu baru kita ke restitusi. Kalau kita tidak buat keyakinan kelas, maka restitusi kita mau tanya apa ke anak? Kita mau validasi tindakan seperti apa sudah bisa. Nah, ini ada kelas 4. Jadi kita bagikan kertas untuk mereka tulis mereka punya keyakinan kelas. Setelah mereka tulis, mereka akan tempel di depan, Bapak dan Ibu guru. Jadi nanti di situ mereka tulis berdasarkan mereka punya pikiran. Jadi mereka tulis itu lurus-lurus saja misalnya. Jangan buang sampah. Nah, kita punya tugas sebagai guru harus rubah dia ke kalimat yang positif. Jadi kalimat positif itu di dalamnya tidak boleh ada kata jangan, dilarang, nah itu atau tidak. Ini kan saya sudah rampung, kami dapat 9 kesepakatan. Mungkin hanya itu saja Bapak dan Ibu. Kita ke penutup dalam pelajaran program disiplin PSDB hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dengan posisi kontrol saat ini. Jadi intinya itu ini Bapak Ibu, posisi kontrol kita ini intinya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer menuju murid-muridnya menjadi siswa yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional. Sekarang saya minta usul, saran, pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Apa kekurangan saya bisa disampaikan dan untuk saya saya tambahkan atau perbaharui. Oke, saya kasih kesempatan kita bisa berdiskusi. Mau kasih masukan, mau saran juga boleh apa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk aksi nyata budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Fulgen. Saya lebih pada kita punya disiplin positif di karakter itu, dan saya mau bukan tanyakan juga, mungkin bisa jadi bahan pertemuan kita kalau bisa itu soal kesepakatan kelas tadi itu, mungkin ada rencana tidak lanjut dari kegiatan ini sehingga hal tadi itu bisa ditularkan ke kelas-kelas lain terkait dengan disiplin positif tadi itu. Begitu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jemi. Saya juga sependapat dengan Pak Jemi. Jadi awalnya tadi saya sudah katakan kepada kita semua bahwa ketika kita ada masalah, kita mau lakukan restitusi, segitiga restitusi, kita mentok kita tidak punya keyakinan kelas. Anak merasa Pak Guru, Bapak dan Ibu kita sendiri yang atur itu kelas, mereka kita abaikan. Ketika kita hadirkan mereka, kita minta pikiran dari mereka untuk sama-sama menyepakati keyakinan kelas, maka anak merasa seperti saya dimiliki oleh seorang guru. Maka dia juga bertanggung jawab atas perkataan yang dia ucapkan atau tulisan yang dia tulis. Jadi harapan dari saya dan kita semua teman-teman guru, kalau bisa dalam minggu ini kita sudah bisa buat, kita punya keyakinan kelas untuk kita tempelkan di kelas-kelas. Mungkin begitu Pak Guru. Terima kasih. Salut untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Wanto.
Masih ada? Kesempatan untuk materi yang disampaikan itu sangat bagus untuk saya. Ingin saya tanyakan sih, maksudnya bagaimana penerapan disiplin di kelas, bagaimana penerapan di kelas begitu. Nah, jadi penerapan disiplin positif itu ada beberapa nih kamu. Jadi kita bermulai dari sini dulu. Kita buat keyakinan kelas dulu. Ketika kita sudah buat keyakinan kelas, maka dengan sini kita mulai memantau. Sebelum kita ke meja, kita pantau. Oh, kita buat ini anak datang tepat waktu. Itu justru masuk di disiplin positif. Kalau kita di situ sepakat bahwa berbahasa Indonesia dalam kelas, maka kita harus berbahasa Indonesia dalam kelas. Dan sampai ada kekurangan bisa ditambahkan. Kalau itu bantu saya juga kok, Pak Presiden. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Aksi Natal itu menurut saya sudah bagus. Terus yang berikut tentang keyakinan kelas. Sebelum kita buat keyakinan kelas itu kita buat keyakinan sekolah dulu. Seperti baris semua itu kita harus buat keyakinan sekolah dulu baru masuk ke keyakinan kelas. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi segala sesuatu kita mulai dari kelompok kecil. Kita mulai dari kita punya diri, dia turun ke kelompok kecil, baru dia meluas. Usul yang bagus. Waktu dia ditanyakan seperti itu, saya juga lupa jelaskan, tapi bagus Ibu sudah mengingatkan saya dan teman-teman bahwa kita memulai dari dalam diri, dia turun ke keluarga, kalau kita di sekolah maka di kelas. Oke, mungkin ada lagi? Pas? Baik, kalau pas? Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru, anak-anak sekalian yang sudah bisa luangkan waktu untuk ikut saya punya presentasi aksi nyata ini. Harapan saya kedepannya ada gelombang berikutnya ya, calon bergerak angkatan 12, Bapak dan Ibu bisa ikut ya, supaya kita sama-sama bisa belajar ini dan sama-sama kita bisa praktekkan di sekolah. Oke. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih dan selamat siang. Pagi Pak. Pagi ya, Fran, mari. Oke, silakan duduk. Baik, Yofran. Yofran tahu tidak kenapa Pak Guru panggil kemari? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Pak Guru ingin bercerita. Jadi begini Yofran. Pak Guru perhatikan kamu sering ribut di kelas saat pembelajaran. Betul Pak. Ya? Betul Pak. Betul. Tidak apa Yofran. Tapi Yofran tahu tidak kalau kita ribut di kelas itu mengganggu teman-teman yang lain? Saya tahu Pak. Oke, tidak apa-apa. Baik Yofran. Pak Guru juga pernah melakukan hal yang sama. Kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Nah, tetapi di sini Pak Guru panggil ke sini itu bukan untuk mau persalahkan kamu, tidak ya? Tentunya Yofran melakukan keributan itu pasti punya alasan. Kira-kira alasan apa sampai Yofran bisa ribut-ribut begitu? Saya bosan pelajaran. Oh, baik. Yofran masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat bersama saat masuk kelas ini? Dan keyakinan apa yang Yofran sudah langgar? Saya mesti ingat Pak Guru, saling menghormati. Baik. Apa yang Yofran akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Supaya tidak ribut-ribut lagi, kira-kira Yofran punya apa yang mau Yofran lakukan supaya bisa memperbaiki kesalahan tadi itu ribut-ribut itu? Saya harus berusaha fokus pada pelajaran. Kalau saya bosan, minta izin untuk melakukan kegiatan yang berhubung dengan pelajaran. Baiklah. Kalau begitu kira-kira kapan Yofran mulai melakukan kegiatan tersebut? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Baik. Yofran sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya. Jadi Pak Guru harap Yofran menjadi anak yang selalu menghormati dan menjaga komitmen bersama di kelas ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha tidak ribut lagi dan fokus pada pelajaran.
Sama-sama Yofran. Pak Guru percaya kamu bisa melakukannya. Terima kasih atas dukungannya, Pak. Oke, silakan kembali ke tempat dan Pak Guru harap tidak terulang lagi ya. Tetap semangat toh? Ya, Oke, mantap. Pak, permisi. Oke. Mari Aden, mari. Silakan duduk. Baik. Ade tahu tidak Pak Guru panggil kemari? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, jadi Pak Guru panggil ke sini mau bercerita tentang Ade, mau tanya-tanya sedikit tentang Ade. Karena Pak Guru lihat Ade sering datang terlambat di dalam kelas ini. Tidak apa Ade. Tapi Ade tahu tidak kalau sering terlambat itu merugikan diri sendiri dan juga teman lain? Saya tahu, Pak. Baik. Jadi begini Ade, Pak Guru juga pernah melakukan hal yang sama seperti Ade. Karena yang Ade lakukan itu sangat manusiawi. Tetapi Pak Guru panggil ke sini itu bukan bermaksud untuk mempersalahkan kamu. Saya minta maaf, Pak Guru. Oke. Tentunya Ade punya alasan kenapa Ade melakukan hal seperti itu. Bisa Ade ceritakan? Saya sering banget terlambat, Pak. Ade masih ingat tidak kita punya keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Keyakinan kelas apa yang Ade langgar? Saya masih ingat, Pak, tentang disiplin waktu. Baik. Apa yang Ade lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ade? Saya akan tidur awal supaya besok saya tidak terlambat lagi. Oke, baik. Kira-kira kapan Ade mulai melakukan hal tersebut? Mulai besok. Oke, bagus. Ade sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Pak Guru harap Ade anak yang selalu tertib waktu dan menjaga komitmen bersama di kelas. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha tidak terlambat lagi. Sama-sama Ade. Pak Guru percaya kamu bisa melakukannya. Terima kasih atas dukungannya. Oke, tetap semangat dan besok tidak boleh terlambat lagi ya. Oke. Permisi, Pak. Oke. Oke, semangat pagi. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita minta salah satu teman untuk berdoa. Ya, siapa yang mau berdoa? Sudah berdoa. Kita berdoa itu sudah berdoa. Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kegiatan kita hari ini, ya kita harus buat kita punya yang namanya kesepakatan kelas. Karena dulu kita kenal namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah ya. Sekarang kita namakan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat antara murid dengan guru. Bukan kamu menulis kamu akan sadar bahwa ini saya tulis, berarti saya tidak akan melanggar. Bisa? Oke, Pak Guru bagikan. Terus nanti setelah itu baru ditempelkan di depan. Ya sudah maju sudah. Oke ya, baca sama-sama. Nanti kita akan perbaiki kalimatnya ini menjadi kalimat yang positif. Sebelum keluar dari kelas kita harus minta izin. Maka kalimat positifnya adalah minta izin jika keluar kelas. Yang kedua, tidak boleh terlambat sekolah. Datang tepat waktu. Yang berikut, jangan mengganggu teman. Maka kita tulis di sini, hargai teman. Yang keempat, sebelum belajar kita harus berdoa. Kita tulis, berdoa sebelum pelajaran. Oke?
Yang berikut kita lihat di sini melaksanakan piket kelas. Nomor 5 melaksanakan piket kelas. Yang berikut kita lihat di sini menghargai guru. Sudah ada belum di sini? Oke, menghargai teman dan guru. Membuang sampah tempatnya. Oke. Mendengarkan guru yang sedang berbicara atau teman yang sedang bicara. Terus saya akan mengerjakan tugas PR, mengerjakan tugas rumah. Terus jangan mengejek teman. Oke, menghargai sudah. Berpakaian rapi, berpakaian sesuai aturan. Baik, jadi anak-anak, hari ini kita punya 9 kesepakatan kelas. Coba kalian baca dari atas.